Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imadi Barjiansyah dengan NIM 2307389 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif. Di sini saya akan membuat bearing puller sebagai salah satu nilai untuk UTS mata kuliah simulasi komputasi otomotif. Nah, di sini pertama-tama seperti biasa kita pergi dulu ke file. Kemudian di sini kita klik new untuk membuat part baru. Nah, di sini kita akan membuat bearing puller. Pertama itu kita pilih part, kemudian klik OK. Oke, loading dulu. Oke, setelah tiba di sini, pertama-tama itu adalah kita pilih di front plane. Yang dimana kita akan menghadapkan dulu gambar ini ke depan. Kita klik front plane. Kemudian setelah kita milih front plane, kemudian kita buat garis dulu setelah klik front plane. Nah, dari garis ini kita tarik aja garis sembarangan dulu karena nanti kita akan membuat smart dimension yaitu untuk melepaskan berapa ukurannya ya. Dan kita lanjutkan lagi garisnya sampai sini. Nah, setelah kita membuat garis, kita pilih di bagian sini ada eh nih di sini di bagian 3 point R kita pilih yang tangan R. Ini kita klik yang di sini, kemudian kita tarik aja. Oke. Setelah kita membuat beberapa garis dan tangan R tadi, di sini kita tentukan untuk spot dimensionnya atau ukurannya. Nah, di sini ukurannya yang pertama ini dari sini dulu, itu 16. Kemudian dari sini lagi itu, oh sorry. Kemudian kita klik lagi smart dimension, kita klik di sini. Oke, dari smart dimension kita klik di sini. Nah, ini 25. Kemudian kita tambah lagi yang di bawahnya itu 50. Oke, 50. Dan untuk tangan art-nya ini 85. Kemudian setelah kita mengatur smart dimensionnya, kita sudah tahu ukurannya. Di sini kita akan menggabungkan antara tangan art tadi dengan garis, yaitu dengan fillet. Nah, di sini kita pilih aja di sini di sebelah ini. Ini biar dia tergabung. Dan di sini ukurannya itu adalah 5 mili. Ya, kita klik checklist. Nah, di sini bisa terlihat kalau yang garis yang tadi terpisah itu tergabung ya. Nah, setelah itu kita klik checklist dan selanjutnya itu kita ke feature, kita pilih yang revolve boss. Sini kita untuk membuat gambar yang dua dimensi ini menjadi lingkaran penuh. Jadi kita klik revolve boss. Nah, setelah itu kita pilih tengahnya ini atau ya garis tengah yang ke atas tadi supaya dia nanti melingkar. Dan jangan lupa di sini kita atur dulu 360 derajat. Ya 360 derajat ya, biar nanti dia penuh ya lingkarannya. Kita klik saja. Nah, kemudian langsung aja kita, oh ya di sini juga kita pen blind aturannya dan langsung aja kita checklist. Oke, kemudian selanjutnya setelah mendapatkan lingkaran penuh ini, di sini kita akan membuat garis di atasnya dan agar kita bisa mudah lebih melihatnya, di sini kita putar aja ke atas. Kemudian di bagian sketch kita pilih garis. Oke, kita klik dulu bagiannya. Oh, sorry sorry. Di sini kita Oke, di sini kita akan buat garis, kita klik dulu medianya, kemudian kita klik sketch. Oke, di sini setelah kita akan menambahkan garis di sini. Yang dimana kita tarik aja garisnya ini ke atas, kita kecilkan sedikit gambarnya. Ini kita tarik ke atas, garis lurus. Ini terserah aja dulu karena nanti kita bakalan eh atur nanti berapa sudutnya. Oke, sini. Oke, kemudian kita buka lagi Smart Dimension tadi. Kita klik satu yang di sini sama satu yang di bawah. Kita buat di 120. Oke, dia akan otomatis teratur nanti
besar dari sudut ini 120 derajat. Oke, kita masuk ke selanjutnya setelah kita mendapatkan tadi garis yang sudah kita buat sudutnya tadi ya 120 derajat, garis yang lurus sama bawahnya. Kemudian kita masuk ke offset entities di sini untuk membuat garisnya sama tapi tidak perlu membuat garisnya ulang. Ibarat itu seperti menduplikatnya lah. Sini kita buat 12,5 untuk ukurannya, kemudian kita checklist add dimension, select chain. Nah, kita pilih garis yang tengah ini. Nah, dia bakal menjadi dua garis seperti ini. Kemudian kita checklist saja. Kemudian kita masuk ke Oke, setelah kita buat tadi offset entities, kemudian di sini kita akan membuat fillet antara garis yang kita jadikan tadi. Seperti tadi kita buat sketch fillet, kita pilih ini sama ini. Nah, untuk ukurannya itu masih 5 juga. Dan oke, kita pilih lagi. Dan selanjutnya untuk garis yang pertama tadi, kita klik dulu Ctrl tahan, kemudian kita klik garis yang ini, dan kita klik garis yang ini. Nah, di sini sudah ada terblok line 1 dan line 2. Ini kita klik untuk for construction, kemudian kita checklist. Oke, setelah kita tadi kita mendapatkan garis ini sudah kita blok dan kita buat for construction, kemudian kita pilih ke feature lagi, kemudian kita pilih ke extrude cut. Nah, extrude cut ini kita akan potong garis yang tadi ini. Sini kita klik dulu yang kita potong tadi. Nah, di sini kita pilih extrude cut, kemudian di sini kita akan memotong bagian yang kita tandai garisnya di bawahnya. Ini kita pilih drop all. Nah, di sini sudah lihat ya yang bagian yang akan terpotong itu. Nah, tetapi kita akan memotong yang ininya, dalamnya ini. Jadi kita nyisakan dikit ini aja, kita klik yang flip side to cut. Nah, setelah itu kemudian kita klik checklist saja. Nah, jadi yang terpotong bagian luarnya ini. Setelah kita mendapat hasil ini, kita lanjutkan. Setelah kita mendapat hasil ini yang sudah kita potong tadi, kita pilih yang di bagian mata ini untuk menampilkan garis tengahnya ya. Nah, jadi kita tahu garis tengah dari yang sudah kita buat ini. Jadi nanti kita akan bisa menjadi patokan saat ada yang mau kita potong gitu. Kemudian kita putar aja benda kerja kita ini. Terus kita akan potong bagian di dalamnya. Oke, kita lanjut kita kerjakan di sini. Kita klik di bagian feature, kemudian linear pattern. Nah, linear pattern ini kita pilih yang circular pattern. Kita akan membagi potongan yang sama untuk barang ini. Jadi kita tidak perlu ribet untuk membuatnya lagi gitu. Nah, di sini kita klik yang equal spacing, kemudian ini 3, kita akan baginya jadi 3. Kemudian langsung aja kita checklist. Nah, kita klik dulu ini. Nah, ya lupa. Kita klik dulu yang tengahnya ini sebagai eh, pusatnya lah gitu. Setelah Anda dapat bayangannya seperti ini, nah langsung aja kita checklist. Nah, ini sudah menjadi seperti ini. Setelah mendapatkan barang yang seperti ini, sudah kita potong-potong, kita putar dulu benda kerja ini, kita lihatkan bagian bawahnya, agar kita bisa menentukan garis yang akan kita buat lubang gitu. Dan di sini kita klik sketch. Nah, di sini kita klik lingkaran, di sini kita letak lingkaran di sekitar di sini. Nah, kira-kira aja dulu karena ini untuk membuat oh sorry. Nah, kita di sini akan membuat lubang pada benda kerja kita ini. Oke, segini aja. Kemudian kita buat garis tengahnya. Nah, untuk garis tengah ini kita dari sini aja biar dia lurus. Oke. Setelah dapat garis ini, kita buat lagi garis di bagian kirinya. Oke, lanjut kita buat dulu garis yang di sininya, sebelah kirinya. Kita tarik aja ke bawah. Oke. Nah, untuk biar seimbang garis kiri kanannya, di sini kita pilih mirror entities. Sini kita klik di tengahnya, kemudian di sini kita klik yang kiri. Oh, sorry. Di sini kita ulang lagi. Kita klik di sini yang ini, tengahnya, dan kita klik mirror tuh yang ini. Nah, jadi kiri kanannya itu sama besar nanti garisnya. Oke, kemudian setelah kita buat garis seperti ini, kita buat smart dimension ya, supaya
ukurannya ini lebih pasti gitu berapa. Nah, untuk lingkaran kita buat di 21, 12, 12. Kemudian untuk dari ini titik garis tadi sampai ke tengah lingkaran itu sekitar 21. Oke, kemudian untuk ini antara garis sama garisnya ini jarak antara garis kiri sama kanan itu di 10 ya. Oke, setelah mengatur dimension tadi, kemudian kita checklist lagi. Di sini kita klik trim entities, yang dimana di sini kita akan memotong beberapa garis bantu tadi. Ini kita potong aja, pilih aja garis yang mau kita buang. Oke, oke. Sini tujuannya adalah nanti garis ini kan supaya membantu kita gitu. Nah, oke. Saya dapat seperti ini. Jadi untuk hasil dari potongan kita tadi. Setelah kita motong garis tadi, kita checklist. Kemudian garis ini akan kita extrude cut. Extrude cut. Dan di sini drop all sudah juga. Kemudian kita flip side out supaya nanti garis yang tengah ini hilang gitu. Kita checklist. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini hasilnya. Oke, nah seperti ini. Jadi sudah ada satu bagian. Nah, di sini kita akan membuat lubang di sampingnya lagi gitu. Dengan cara kita putar aja di sini bagiannya yang mau kita buat tadi. Nah, misalnya kita buat di sini ya. Nah, setelah itu kita pilih ke sketch, kemudian kita buat lagi lingkaran. Oke, setelah kita membuat dua lingkaran ini, kita klik dulu kontrol tahan, kita klik lingkarannya. Tunggu. Oke, kita klik lingkaran tahan, kita klik kontrol, klik lingkaran, kontrol, klik lingkaran. Nah, sini kita klik dulu equal. Nah, setelah dia equal, kita checklist. Kemudian karena ini masih tidak sama tinggi, kita sejajarkan dulu. Kita klik tengahnya. Oh ya, kita tahan dulu kontrol seperti tadi. Klik tengah, klik tengah. Nah, di sini kita pilih yang di add relation ini horizontal. Nah, biar dia sama sejajar gitu. Oke, setelah mendapatkan lingkaran ini sama besar dan sejajar, kita checklist lagi, kemudian kita pilih Smart Dimension. Nah, untuk lingkarannya ini kita buat di 8, ukurannya 8, kemudian jadi dia akan ngikut gitu karena sudah kita equal kan. Jadi kalau berubah ukurannya yang sebelah kiri juga akan ikut gitu. Kemudian dari lingkaran ini ke garis tengah ini, oh sorry sorry, ulang lagi kita ada dari garis tengah ini ke sini. Oke, kita klik di ukuran 25. Kemudian dari sini lagi ke sini, kita klik di 40. Nah, setelah itu dari tengah lingkaran ini, soalnya ada ini kurang pas di tengah. Kita ulang lagi, Smart Dimension, kita klik pas di tengahnya, dan kita klik yang tengahnya ini. Nah, jadi 40. Oh ya, ini dia berubah ya. Berubah jadi 25 lagi tadi. So, oke, setelah itu kita klik lagi yang tengahnya, sama yang bagian bawah, itu di ukuran 15. Sorry, kita ukuran 10 ya. Nah, oke, setelah kita membuat smart dimension atau ukurannya tadi, kita klik dulu checklist. Di sini kita sudah mendapatkan lingkaran dengan ukuran yang sudah bagus. Nah, selanjutnya di sini kita akan melubangi lingkaran ini. Kita pilih feature, kemudian extrude cut. Nah, di sini dia sudah otomatis ya tampilannya bakal berlubang seperti itu. Dan jangan lupa kita klik flip side. Oh, no, tidak perlu. Jadi karena kita hanya melubangi ini, kita pilih true all ya. Jadi biar nampak gitu apa yang dilubangi. Nah, itu kita klik checklist. Nah, oke kita lihat dulu bagian gambarnya. Nah, sudah jadi ya seperti itu. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat dua sisi ini sama seperti ini, tapi tidak perlu menggunakan step yang sama seperti tadi. Kalau kita ulangi itu bakalan lama. Kita gunakan yang namanya fitur linear pattern. Oh, sorry, maaf belum. Kita klik yang bawahnya, kita klik yang circular pattern.
Nah, di sini ini sudah kita ini dulu. Nah, karena di sini kita akan membuatnya sama bagian keduanya ini. Kita klik yang bagian tengahnya ini. Nah, sudah ada tampilannya ya. Bagian kuning ini adalah tampilan yang akan dihasilkan. Nah, jangan lupa juga untuk kita klik equal spacing 360 derajat dan 3 karena ini kan 3 bagian yang kita lubangi. Nah, yang kita tinggal checklist saja. Oh, sorry, kita belum kita pilih ya tadi sehingga lubangnya tidak ikut. Kita ulangi lagi. Circular pattern. Kita klik yang ini. Oh ya, kita klik dulu ininya. Ya, kita klik ini. Nah, oke. Setelah itu kita checklist. Nah, gitu. Jadi sudah jadi sama rata ketiga-tiganya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat ulang satu-satu gitu. Jadi hasilnya kita sudah dapatkan bagus seperti ini. Setelah kita mendapatkan gambar yang sudah jadi seperti ini, kita simpan dulu satu file ini. Caranya itu adalah Ctrl S atau di sini ada juga tampilannya save. Nah, di sini kita buat namanya itu adalah terserah aja, cuma yang bisa kita ingat gitu. Oke, setelah kita simpan, kita lanjut ke gambar berikutnya. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan partnya ini, kita pindah ke bagian atas agar kita mudah untuk membuat lingkarannya dengan cara klik bagian sketch, kemudian lingkaran, kita klik bagian tengah ini, kita buat dulu terserah berapa ukuran lingkarannya. Setelah kita buat lingkarannya, terserah dulu, kita checklist, kemudian kita pilih di bagian Smart Dimension. Di sini kita ukur berapa lingkaran ketentuannya yaitu di 10,5. 10. Oke, setelah kita mendapatkan ukuran lingkaran yang sudah kita tentukan 10,5 mm tadi, kita checklist. Kemudian di sini kita akan melubangi lingkaran tersebut dengan cara bagian feature, kemudian extrude cut. Nah, di sini kita putar dulu. Nah, di sini dia sudah sampai bawah yang akan dilubangi. Oke, di sini kita bisa setting seberapa dalam lingkaran yang mau kita gunakan di extrude card ini. Di sini kita tarik saja ke bawah. Oke, sudah sampai bawah. Kemudian kita checklist. Nah, di sini kita bisa lihat lingkarannya sudah tembus sampai bawah. Jadi kita telah memiliki tengah lingkaran yang akan kita lubangi untuk bautnya nanti. Kemudian di sini kita chamferkan dulu lingkaran di tengahnya dengan cara di sini ada di bagian feature, kemudian di fillet ini klik ke bawah, kemudian kita klik chamfer. Nah, di chamfer ini kita di chamfer type kita pilih yang di tengah ini pilihannya. Dan untuk ukurannya itu di 1,5. Dan kita klik, nah, dan kita checklist. Setelah kita chamfer tadi bagian lingkarannya, di sini masih di bagian feature, kita pilih di bagian hole wizard, di bagian thread. Jadi kita akan membuat ulir dari bearing puller ini. Nah, di sini kita setting dulu di bagian end condition ini, kita atur di 26. 26. Kemudian ini blind dan di sini juga type-nya itu metric die. Kemudian ukurannya itu di M12 kali 1,75 dan kita klik bagian dalamnya tadi yang mau kita ini kan. Oke, bisa loading. Nah, di sini sudah nampak bagian yang akan dibuat ulirnya gitu. Oke, di sini di bagian thread tadi, di sini kita ubah di blind, kemudian ukurannya di 26. Dan di specification type-nya ini kita pilih di metric tab, dan di sini ukurannya di M12. Ini M12 kali 1,75. Oke, kita cari ke bawah.
Dan ini tidak perlu kita ubah-ubah, sudah sesuai. Dan kita checklist. Nah, bisa kita lihat itu di sini di dalamnya sudah terdapat ulir, dan ulirnya nanti akan kita masukkan, eh, yang akan kita tambahkan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat lengan dari bearing puller. Nah, di sini bawahnya kita sudah jadi. Untuk membuat lengan tadi kita buat dulu part baru, yang dimana kita klik new. Sini bagian part untuk membuat part baru karena ini adalah part yang akan berbeda, yang akan kita sambungkan dengan bawahnya nanti. Oke, kita klik OK. Kemudian di sini kita buat lagi dari awal seperti tadi, kita klik front plane, kemudian di bagian sketch kita klik lingkaran atau circle. Ini kita cari titik tengahnya dan kita buat dulu sembarang berapapun ukurannya karena nanti kita akan atur ukurannya di Smart Dimension. Nah, di Smart Dimension ini kita buat sekitar 16 mili. Oke, setelah 16 mili ini kita dapatkan, kita akan membuat gambar ini menjadi 3D. Di mana kita pergi ke feature, kemudian extrude boss. Nah, di extrude boss ini kita atur ketebalan itu 10 mili dengan pengaturan awal yaitu di mid plane. Kemudian kita checklistkan. Oke, sudah jadi gambar 3D-nya. Setelah itu kita buat tampilan depan dari lingkaran ini. Oke, setelah lingkaran ini jadi, kita perkecil dulu untuk kita membuat lengan bawahnya. Sini kita klik dulu front plane. Setelah itu kita ke sketch, kemudian ke garis. Kita kecilin, biar kita bisa tahu berapa panjang tangan yang akan kita buat. Jadi kita tarik dulu, tarik garis lurus. Nah, setelah sampai itu kita geser sedikit. Oke, kita klik. Ini kita bebas dulu buat berapa, nanti kita atur ukuran pastinya di Smart Dimension. Oke, oke setelah jadi seperti ini. Oke, kemudian setelah jadi yang kita buat tadi, kita checklist. Kemudian kita pilih di Smart Dimension untuk menentukan ukurannya. Jadi kita klik di titik tengah lingkaran menuju bagian bawah ini. Nah, ini jaraknya itu sekitar 5 mili. 5 mili. Kemudian dari sini, ujung sini ke sini sekitar 10. Kemudian dari tengah lingkaran ini ke titik ini ukurannya di sorry, dari lanjut untuk yang ini 20. Sorry, ini ke sini di, di 20. Kemudian dari titik tengah ini ke bawah itu sekitar 100. Selanjutnya kita akan membuat ukuran dari sudut dari ujungnya ini. Yang mana ini kita Smart Dimension tadi kita matikan dulu. Kemudian kita geser ke dalam ini. Oke, setelah itu kita checklist. Kemudian kita klik Smart Dimension. Kita pilih ini sama ini. Oke. Kemudian kita buat kemiringan ini atau sudut dari bentuk ini 60 derajat dengan cara klik bagian bawah, kemudian bagian atasnya. Sorry, kita ulang lagi. Sini kita klik bagian bawah, bagian atasnya kita klik kita atur di 60 derajat. Setelah itu kita akan membuat lagi gambar ini menjadi gambar 3D seperti lingkaran di atas, yaitu dengan cara mengekstrudkannya, yaitu extrude boss. Sini settingannya sudah sama seperti tadi, mid plane di 10 mili. Kemudian kita checklist. Oke, kita lihat dulu apakah sudah sejajar. Oke, seharusnya sudah segaris antara lingkaran sama bagian bawahnya. Nanti kita akan tambahkan bagian tengahnya atau bagian kakinya. Dan kita klik lagi front plane.
Selanjutnya kita akan buat penghubung antara lingkaran sama bagian bawah tadi. Eh, untuk menyambungkan tadi kita pergi ke sketch lagi, kemudian kita pilih yang 3 point arch. Nah, di sini kita klik di tengah dari lingkaran, kita tarik aja ke bawah ke bagian bawahnya untuk sebagai penghubung. Dan kita kira-kira saja. Nah, setelah kita dapat, kita buat smart dimension. Yang pertama itu kita buat bagian bawahnya ini dengan yang paling bawah. Ini ukurnya 5 mili. Kita buat dulu ini biar nanti pada saat membuat ukuran dari lekukan lengannya ini dia tidak lari. Ini kita buat di 75. Nah, jadi sudah kita dapatkan untuk ukuran dari lengannya ini sekitar 75. Selanjutnya setelah kita membuat ini kita checklistkan smart dimensionnya. Kemudian kita tahan kontrol, kita klik titik tengah dari garis atas dan titik tengah dari garis bawah. Kita klik vertikal. Oke, biar itu terkunci dan sejajar. Kita checklist lagi. Baiklah, selanjutnya di sini kita eh, keluar dulu dari exit sketch, kita keluar dari sketchnya, kemudian kita di sini analysis preparationnya tidak ada. Di sini kita klik dulu solid work add-in, kita klik kanan. Di bagian ini ada analysis preparation. Kita klik. Nah, di sini kita klik reference geometry, kita pilih yang plan. Nah, setelah itu kita klik yang plan, yang first reference-nya kita klik garis, kemudian yang second reference kita klik yang lingkaran atas. Oke, setelah seperti ini kita setting di perpendikular ya, jangan yang coincident, yang kita checklist. Baiklah, selanjutnya setelah kita dapat seperti ini, kita klik yang plan ini, kita klik kanan, kemudian kita klik yang normal to. Oke, selanjutnya kita setelah tampilan seperti ini, kita klik di bagian sketch dan ellipse. Sebelum itu kita zoom dulu sedikit biar kelihatan. Sini kita klik bagian ellipse untuk di lingkaran atasnya. Kita klik, kita tarik ke samping dan kita buat. Nah, di sini ukurannya bebas ya dulu nanti kita atur di smart dimensionnya. Pertama itu di ini sampai ininya itu di 7,5, 12,5, 12,5. Oke, kemudian ini 7,5. Kemudian setelah mengatur ukurannya 12,5 dengan 7,5 tadi, kita eh, checklist smart dimensionnya, kemudian kita kembalikan ke tampilan 3D. Oke, di sini kita klik exit sketch dan di sini kita pilih di bagian feature dan shape boss. Ini untuk membuat agar lengannya ini menjadi 3D juga. Ini kita zoom lagi, kita klik di bagian ellipse tadi, yang pertama dan yang kedua di bagian lengannya. Nah, kita sudah bisa lihat dan kita checklist. Nah, sudah kita dapatkan lengan dari bearing puller yang tadi ya. Oke, setelah kita buat 3D lengannya tadi, kita putar lagi bagian gambar ini menjadi ini, kemudian kita buat sudutnya ini menjadi lebih halus gitu. Dengan cara klik bagian fillet. Oke, kemudian kita pilih bagian fillet dan di sini kita pilih yang constant size fillet. Ukurannya kita ubah menjadi 5 mili. Jadi kita pilih sudut yang akan kita fillet. Satu, dan zoom dulu. Ini sama ini. Nah, sudah didapatkan jadi sudutnya terlihat lebih halus dan lebih bagus ya. Kemudian kita buat lingkaran di bulatannya. Kita klik lagi sketch, kemudian kita lingkaran, kita klik sini, kita zoom. Oke, kita buat lingkarannya. Dan kita buat smart dimension ukuran di 8 mili. Oke, setelah itu kita lubangi lingkaran ini dengan feature lagi, kemudian extrude cut. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah pas. Kemudian di drop all, kita checklist. Oke, kita sudah dapat lingkaran dari lengan dari bearing pullernya. Dan part ini bisa langsung saja kita save untuk membuat part selanjutnya.
Baiklah, selanjutnya kita akan membuat part yang ketiga yaitu baut dari bearing puller. Jadi kita sudah membuat dasarnya, terus kita membuat lengannya, yang terakhir kita akan membuat eh, baut dari bearing puller itu sendiri. Dan di sini kita klik lagi dari awal, kita buat lagi part baru. Nah, setelah itu kita pilih front plane, kita pilih sketch, bagian ini kita pilih center rectangle. Nah, kemudian kita buat aja dulu. Oh, kita jangan usah pakai center, kita pakai yang corner rectangle aja. Nah, di sini kita buat aja dulu terserah. Jadi kita akan buat ukuran pastinya menggunakan Smart Dimension. Setelah itu kita atur ukurannya di Smart Dimension. Jadi kita untuk ukuran ininya kita buat 6 dan untuk ukuran dari tingginya adalah 110 mili. Kemudian kita geser ke bawah. Kita klik dulu checklist Smart Dimensionnya. Kemudian kita buat garis di bawah ini. Sini kita tentukan untuk menjadi dasar dari bautnya. Klik saja sini, kita buat sembarang aja dulu. Oke, oke, baiklah di sini kita akan membuat ukuran smart dimension dari garis ini. Pertama dari ini ke sini 20. Oke, ini 20, 10. Kemudian dari ini ke sini itu 4 mili. Kemudian ini sudut antara ini dengan ini itu 45. Oke, sudah jadi seperti ini kita klik dan kita trim entities, kita buang garis yang tidak kita perlu. Ini tidak perlu. Oke, oke, karena tadi ini kita trim jadi terpotong nilai dari smart dimensionnya. Kita tambahkan lagi aja untuk data yang lebih akurat. Nah, di sini kita buat 10 tadi sudah pas 10 ya. Oke, setelah kita mendapatkan seperti runcing seperti ini, kita checklist, kemudian kita klik di feature, kita klik strip boss atau base. Oke, di sini kita oh sorry, kita bukan itu, kita klik yang revolve. Kita klik. Nah, ini dia. Kita klik yang bagian tengahnya dan kita checklist. Oke, sudah jadi seperti ini dan kita buat dulu pilihannya menjadi ini. Nah, oke. Setelah jadi seperti ini baut dari bearing pullernya, kemudian kita klik dulu bagian atasnya, biar kita bisa tampilkan untuk membuat kepalanya. Sini kita pilih sketch, kita pilih yang polygon, coba dulu berapa ukuran yang kita mau. Setelah itu kita buat smart dimensionnya itu di 17 mili. Oke, setelah 17, kemudian ini kita checklist, kita klik lagi ini dan kita klik make horizontal. Oke, biar dia itu posisinya lurus dan rapi. Kita tarik sedikit. Oke. Kemudian poligonnya ini kita ekstrudkan atau kita buat menjadi 3D. Kita pilih yang extrude boss. Sini kita pilih yang blind. Nah, di sini kita ubah ukurannya jadi 25 mili. Kita checklist. Oke, kita coba lihat tampilannya gimana. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memotong kepala bautnya ini dengan cara kita kita buat dulu tampilannya jadi 3D, kemudian ini kita buat dulu front plane normal itu, dan kita zoom di bagian atasnya ini, kita klik di bagian sketch. Nah, di sketch ini kita pilih garis, kita zoom lagi, kita paskan saja mana yang pas, kita tarik di sini, oke, kita tarik aja sini, kita tarik aja sejajar ya, biar nanti hasilnya itu rapi gitu. Oke, seperti ini kekecilan, kita ulang lagi. Oke, kita ulang. Ini kita buat. Oke, bawah. Nah, di sini kita tarik aja sini, kita kira-kira aja dulu. Oke, sini. Oke.
Kemudian kita ini dulu, setelah kita buat tadi garis, ini kita buat smart dimension. Di sini aturannya yang pertama itu ada ini 1 dan 30. Kita taruh saja ukurannya sekitar 1 mili. Kemudian ini sudutnya itu sekitar 30 ya, 30 derajat. Oke, kemudian setelah membuat ukurannya seperti ini, kita buat garis tengahnya dari kepala baut ini, kita tandai ya. Jadi kita akan membuat garis lagi di tengahnya, guna kita akan membuat kepala bautnya ini gitu, biar lebih bagus. Ini kita pilih di bagian center line, kita klik yang di tengahnya, pastikan harus di tengah dan sejajar, dan kita klik. Kemudian setelah kita dapatkan garis seperti ini, kita klik di bagian revolve cut. Nah, revolve cut ini sudah otomatis ke klik yang lain 7. Jika tidak bisa, kalian klik aja dan kalian pilih garis mana yang kalian gunakan sebagai asnya, dan jangan lupa kita klik yang tengahnya ini. Nah, ini adalah preview yang akan dipotong, dan kita klik aja checklist. Nah, jadi ini dia. Jadi sudah jadi untuk kepala bautnya tersebut. Baik, setelah kita jadi buat kepala bautnya ini, kita akan membuat ulir dari bautnya ini lagi, guys. Jadi di sini kita pilih di bagian hole wizard, kemudian trade. Ini kita posisinya yang bagus. Kita zoom dulu di bagian bawahnya di sini. Klik yang di bagian ini. Oke. Kemudian yang ininya, klik yang bagian bawahnya ini yang ungu. Itu di bagian ininya, bawahnya. Oke. Oke, terus setelah kita buat face yang di bawah ini yang ungu di bawahnya, terus yang di sini kita checklist offsetnya, kita ubah menjadi 1,8 1,8 mm. Oke, terus untuk ininya kita klik yang reverse-nya ini. Kemudian juga untuk end condition blind di sini gitu, panjangnya itu udah 100 mili, agar ulir itu nanti sampai ke atas gitu. Oke, loading. Oke, bisa kita lihat bahwa ini adalah ulirnya bakal sampai ke atas. Terus sini untuk tipenya itu adalah metric die ya. Tadi ini metric type atau metric die. Terus ininya oke, loading. Nah, jadi setelah itu untuk size-nya M12 kali 1,75, dan ini untuk bagian bawahnya. Sini kita sudah mendapatkan yang kita setting tadi. Kita checklist saja untuk bagian trade-nya. Apakah jadi sesuai yang kita setting tadi? Oke, sini sudah pas ya ukurannya. Nah, di sini ulir bawahnya ini pertama dari situ. Oke, jadi seperti inilah tampilan dari komponen ketiganya, yaitu dari ulirnya yang kita buat tampilan 3D-nya. Nah, ini. Oke, kita sudah jadi. Baiklah, selanjutnya kita akan menggabungkan tiga komponen tadi, yaitu baut, lengan, sama hooknya. Nah, di sini kita klik new lagi, tetapi di sini bukan new part, tetapi new assembly, karena kita akan menggabungkan tiga part tadi. Jadi langsung aja kita apply, insert komponen. Nah, di sini sudah ada otomatis ya, karena tadi baru saja kita lakukan. Nah, sini kita cari dulu yang pertama hooknya. Oke, hooknya adalah lantai bawahnya. Dan kita insert lagi untuk lengannya. Kita buat karena sini ada 3, kita buat 3. Oke, insert lagi lengannya, lagi lengannya. Nah, sekarang kita akan gabungkan lengannya ini ke hooknya ini. Nah, caranya itu adalah kita klik mat, kemudian kita klik ini bagian dalam sini, nah ini bagian dalam sini. Nah, checklist yang kita lihat, nah itu sudah sejajar ya. Jadi pastikan dia sejajar pas gitu. Tuh, kita putar dulu biar enak ngeliatnya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan yang lengan kedua. Di sini kita klik ini, kita putar, kita klik dalamnya. Oke, dia bakal seperti ini. Kita checklist dulu, dan kita zoom lagi, kita putar lagi. Nah, di sini kita akan gabungkan lagi. Jadi kita klik bagian ininya,
kan bagian ini. Nah, ini sudah tergabung seperti ini. Oke, lanjutnya kita akan menggabungkan yang ketiganya. Caranya tadi seperti yang sama, itu kita klik bagian dalamnya, kemudian kita klik lagi juga. Nah, tapi ini kondisinya terbalik gitu. Nah, pada saat ini, oke, kita putar dulu biar kita enak melihatnya. Baik, selanjutnya kita akan menyambungkan lengan ketiganya ini. Di mana ini caranya adalah kita sambungkan seperti biasa, kita mat, kita masukkan ke dalamnya. Nah, nah di sini kan terbalik, kita putar dulu arahnya, lalu kita checklist. Nah, kemudian agar dia pas di tengah, kita klik yang ini, yang dalam. Nah, ini yang sampingnya, biar ini karena ini yang bersentuhan nantinya. Nah, gitu. Jadi sudah pas di tengah dan di dalam lubangnya. Oke, kita putar dulu tampilannya biar lebih enak untuk dilihat. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat ini nih bukanya sama besar. Kan ini bisa kita atur. Cuma kita pengen bukanya itu sama besar dan seimbang gitu. Caranya kita klik dulu ini sama ini. Ya, kita checklist. Kemudian ini. Nah, kita checklist. Oke, ini sudah bisa kita lihat sisi sejajar. Nah, atau sudah pas di tengah ya. Nah, kita putar lagi untuk melihatnya. Dan sini sudah kita sambungkan ketiga dari lengan bearing puller. Oke, jadi sini kita akan masukkan komponen yang ketiga yaitu dari bautnya. Sudah kita buat tadi. Nah, ini kita add dulu. Setelah itu kita mat atau kita gabungkan antara baut dengan hooknya ini. Cara kita klik yang bawahnya ini dengan yang atasnya ini. Nah, klik checklist. Nah, ini kita sudah jajar. Namun ini masih belum seperti baut gitu, masih ibaratnya itu masih kita tidak bisa kita putar seperti baut. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita putar dulu sedikit. Nah, di bagian ini kita klik dulu mat, kita klik sini, kita klik mechanical, kita klik yang screw. Ini kita buat 1,75. Oke, 1,75 dan distance kita buat di 1,75, 1,75. Oke, kita klik ininya, bagian atasnya tadi. Nah, ini kita klik. Nah, setelah itu kita coba dulu apakah bisa. Nah, gitu. Jadi bisa kita lihat dia berputar selayaknya baut gitu. Jadi tidak hanya di naik turunkan saja. Jadi kita tes dulu coba lagi. Nah, gitu. Ini muka, itu deh. Jadi gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi sudah berhasil dan baik setelah kita masukkan eh, baut yang di tengah tadi, kita bisa menambahkan baut untuk penahan dari lengannya. Seperti biasa di desain library, kemudian di toolbox dan add-in. Nah, di sini kita pakai aja yang unsymmetric. Kita pakai yang ball and screw, hex head. Nah, oke, kita pakai yang format hex. Kita tarik aja. Nah, di sini sudah bisa kita setting. Nah, di sini kita pakai yang M8 sedikit lebih besar. Dan untuk panjang atau length-nya ke yang 25. Yang lebih panjang saya 35. Panjangan 30 saja. Oke. Kemudian kita buat lagi di sisi-sisi selanjutnya. Kita putar dulu. Oke, kita buat lagi. Dan yang terakhir itu ada di sini. Oke. Nah, jadi sudah terpasang beberapa bautnya tadi dengan ukuran M8 dengan panjang 35 mili. Kemudian untuk kita akan mungkin kita sedikit panjang lagi kali ya. Baik, di sini kita akan menambahkan sorry. Di sini kita akan menambahkan more di ujung dari baut tersebut. Oke, kita coba menggunakan node ini. Kita paskan saja langsung posisinya. Oke, kita checklist. Kita lihat apakah sudah pas. Nah, ternyata sudah pas. Dan juga begitu di ketiga sisinya.
Baik, mungkin untuk merapatkan bautnya kita bisa gunakan fitur mat aja biar supaya bautnya lebih rapi untuk masuk ke dalam murnya lebih rapi masuk ke dalam bautnya. Sini setelah kita sejajarkan, kita klik aja bagian dalam dari mur, bagian dari dalam ini. Nah, yang bisa kita lihat itu lebih rapi tampilannya dan lebih padat. Nah, ini juga kita buang aja. Oke, untuk menggabungkan baut yang ketiga ini kita gunakan fitur mat. Kemudian, aduh, lari deh. Kita klik yang bagian dalam. Nah, ini ulir yang ini. Nah, kan masih belum rapat nih. Bisa klik yang dalamnya. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi sudah bisa kita lihat. Ini kita perbaiki dulu pandangannya. Checklist. Nah, ini sudah selesai bearing puller dengan lengannya, dengan eh, bautnya, murnya, dan baut tengahnya. Nah, jadi mungkin sekian video tutorial untuk membuat bearing puller dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.